Di Januari 2022 mulailah diberlakukan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas dan berbagai macam ragam. Sudah kemarin 50% shift per shift, 3 hari masuk 3 hari nanti pakai shift on off. Kemudian ada lagi masuk semua 100%. Belonjak lagi kasus corona, anak kita pakai shift lagi. Jadi kita di sekolahnya Bapak Ibu jadwal itu sudah bermacam-macam ragam jadwal dibuat. Dengan waktu 2 jam hidup 120 menit, anak kita diberi materi sebagai macam ragam. Dulu sebelum corona anak kita mungkin 4 jam 5 jam di sekolah. Tapi saat ini khusus kelas 1 2 hanya 1,5 jam, kelas 6 2 jam. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 2 jam itu memang berkejar-kejar betul guru lihat. Terus dengan waktu 2 jam dengan pembelajaran tidak efektif, pemerintah mengeluarkan edaran tentang pelaksanaan ujian kelas 6. Belajar sudah tidak efektif, tapi ujian, jadwal ujian semacam-macam Bapak Ibu. Hari inilah perlu kami mengumpulkan Bapak Ibu di sini, menyampaikan segala macam kegiatan anak-anak kita menjelang mereka meninggalkan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para orang tua siswa yang sudi memenuhi undangan kami walaupun situasi hujan Bapak Ibu. Memang kita hanya berencana, tetapi semua Allah menentukan. Jam 8 kita mulai, makin cepat kita mulai, makin cepatlah selesai. Mungkin bapak-bapak mau kerja, mak-maknya mau masak, Bapak Ibu ya. Pertemuan ini pertama Bapak Ibu tentang persiapan ujian. Anak kita kelas 6, ujiannya ada 4 kali ujian Bapak Ibu. 4 kali ujian. Insya Allah Senin nanti tanggal 21 Maret sampai 26 anak kita dihadapkan dengan ujian praktek. Bapak Ibu mungkin wali kelas sudah meng-share jadwal-jadwalnya, apa mata pelajarannya 21 sampai 26. Kemudian Bapak Ibu Minggu terus Senin 28, 29, 30 Maret anak kita ujian lagi, ujian madrasah. Karena kita sekolah madrasah beda dengan sekolah SD yang lain. Ada 5 pelajaran agama yang membedakan kita madrasah dengan sekolah dasar. Jadi 3 hari itu Bapak Ibu anak kita ujian 5 mata pelajaran. Lanjut lagi Bapak Ibu, selesai habis bulan Maret. Anak kita itu tidak ada lagi pembelajaran yang pelajaran agama, tidak ada lagi karena sudah selesai ujian. Lanjut lagi Bapak Ibu, 11 sampai 16 April di bulan puasa. Bulan puasa Bapak Ibu. Anak kita ujian yang namanya ujian kenaikan kelas. Rapotnya itu ujian kenaikan kelas dengan 8 mata pelajaran untuk dimasukkan di nilai rapotnya. Dengan jadwal sudah juga di-share ke grup. Habis 1 minggu Bapak Ibu. Lanjut lagi minggu depannya. 18 sampai 23 April di bulan puasa juga. Anak kita dihadapkan dengan namanya ujian sekolah. Ujian nasional tak ada lagi Bapak Ibu. Ujian sekolah dengan sama mata pelajaran, 8 mata pelajaran diambil dari materi kelas 4, 5, 6. Kalau kita lengah nanti kita Bapak Ibu ada santai aja. Jadi dengan 8 mata pelajaran ujian sekolah itu untuk nilai dimasukkan dalam ijazah, Bapak Ibu ya. Setelah selesai semua ujian itu sampai 23 April tidak ada lagi kegiatan mereka datang ke sekolah. Sampailah nanti Lebaran mereka datang lagi ke sekolah pas pengumuman kelulusan 15 Juni. 15 Juni 2022 pengumuman kelulusan.
Kami berharap Bapak Ibu, kami sampaikan jadwal ini berharap pertama anak-anak kita dibatasi mainnya satu. Kemudian kalau ada niat nak pulang kampung tahan Bapak Ibu ya. Sebab nanti kalau sudah jadwalnya sudah kita tahu, nanti kan berharap jangan sampai anak kita itu ada ujian susulan. Susulan nanti memberatkan wali kelas juga Bapak Ibu. Karena waktu sudah ditentukan ujian, tahu anak kita nyusul. Jadi sama-sama kita jaga anak kita supaya tetap sehat. Bapak Ibu ya. Sebab kalau masa corona macam ini Bapak Ibu, anak kita tuh memang mudah aja untuk libur. Jadi kesempatan dengan tatap muka ini, kan ada juga sebagian orang tua kami pilih daring. Padahal kan edaran itu sudah menyuruh pihak madrasah itu untuk tatap muka. Dan ini yang kami khawatirkan Bapak Ibu, ujian anak kita ini banyak ujiannya, terus dalam bulan puasa. Pengalaman kami setiap tahun Bapak Ibu, tidak puasa saja mereka tak terbangun tidur, lelap Bapak Ibu. Setiap tahun ada guru kami yang menjemput anak atau sampai di rumah masih tidur. Apalagi bulan puasa, setiap sahur kan sedap tidur kan Bapak Ibu. Jadi kan lambat, diusahakanlah. Itu kan juga merupakan salah satu tata tertib datang tepat waktu Bapak Ibu ya. Sama-sama kita ini jangan sampai lagi kejadian menjemput anak-anak kita. Saya khawatir itu Bapak Ibu belum puasa. Itu Bapak Ibu ya, masalah ujian. Kemudian yang kedua, agenda kita tentang data siswa. Data siswa Bapak Ibu yang khusus kelas 6, ini kan nanti kan untuk penulisan di ijazah. Ada 25 siswa yang datanya mungkin antara Bapak Ibu yang hadir sudah dipanggil oleh operator kami untuk memperbaiki antara kakak dengan akte. Alhamdulillah yang sudah kami ucapkan terima kasih. Yang belum mengurus silakan cepat Bapak Ibu. Sebab ini nanti kan pengaruh datanya. Jangan sampai nanti ijazah anak kita, ijazah itu dikeluarkan pusat itu kan cuma satu untuk siswa. Jadi siswa kita tahun ini jumlahnya 96. Itu sudah didata di pusat, sudah tahu mereka. Drop ke Nurul Huda 96. Kalau salah tidak ada pengganti. Tak enak Bapak Ibu, ijazah kita selembar yang cantik molek itu, yang foto ada, tahu cantik sudah diperiksa, salah huruf, salah tempat tanggal lahir. Tapi kan kita berdasarkan data yang ada, ditulis oleh guru kita. Ternyata salah. Jangan sampai itu Bu. Jadi ada 25 siswa yang datanya antara kakak dengan akte tidak sinkron. Jadi kalau dibawa ke capil Bapak Ibu sebentar siap. Lalu ya, ini semua untuk anak-anak kita. Jangan sampai nanti di ijazah dia ada, nanti kalau dia karena tadi kesalahan, salah penulisan nama orang tua atau apa, ada selembar kertas pula di belakang ijazah itu, yang tidak boleh hilang pula. Bermaterai tidak boleh hilang. Jadi setiap anak kita mau daftar SMA atau nanti perguruan tinggi atau nanti pekerjaan atau kepolisian segala macam, ada pula surat selembar tadi. Jadi Bapak Ibu tuh memang harus teliti kita dengan data siswa kita. Kalau kami sudah salah di akte, kami tak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu bawalah ke akte itu ke capil. Nanti kalau di capil kami tak bisa ini, kadang-kadang kami hanya bisa mengeluarkan satu surat saja. Misal nama anak ini salah penulisan ini, atau salah tanggal lahirnya, atau salah tempat tanggal lahir, atau salah nama orang tua. Ibu ya, ini bukan memang untuk anak-anak kita ke depannya. Kemudian setelah anak kita ujian, selesai segala macam ujian, ada pengumuman kelulusan. Terus anak kita ini yang namanya pendidikan dasar itu 9 tahun. Sudah di madrasah dia tamat 6 tahun, dia wajib melanjut lagi yang 3 tahun. Bahkan berharap kita anak kita sampai di kuliah Bapak Ibu ya. Kalau tamat SD anak dia jangan sampai SMP atau apa. Kita kan titipan Allah tuh anak-anak kita tuh. Berhasil anak kita, berhasil orang tua dia. Melanjutkan itu Bapak Ibu oleh Dinas Pendidikan, dan kalau selesai anak kita ujian, sudah selesai ngambil
Ijazah itu kan agak lama sampai itu Bu. Paling nanti dia pakai ijazah sementara, terus surat keterangan hasil ujian apa sementara. Itu nanti yang dibawa ke tempat dia melanjutkan pendidikan lebih tinggi, SMP, MTS atau ke pondok. Oleh pemerintah Karimun, Dinas Pendidikan itu sudah ditentukan Bapak Ibu. Makanya kami edarkan yang namanya pernyataan orang tua anak itu mau melanjutkan sekolah kemana, SMP mana, SMP 1, 2, banyak semua tuh. Tapi tahun ini Bapak Ibu berdasarkan zona tempat tinggal. Kalau zona tempat tinggal berarti sudah berdasarkan kata. Kata di mana nanti Bapak Ibu, apakah di Baran, di Teluk Air, segala macam, kami bacakan Bapak Ibu. Nanti kalau tidak sesuai Bu, kami tadi di sini, mudah-mudahan nasib Bapak Ibu baik, tidak sesuai dengan zona Bapak anak Ibu, sesuai dengan kuotanya ada. Tak bisa masuk SMP 1 tapi kuota masih cukup, mungkin bisa, alhamdulillah. Kita sekarang ikut keinginan anak kita dulu Bapak Ibu ya. Jadi SMP 1 kita teruskan 1. Tapi nanti kalau di sana bilang, Bu zona Ibu di sini, nah kita harus berbesar hati. Makanya kami sampaikan dulu zona-zona PPDB Kabupaten Karimun tahun 2022. Untuk SMP 1 Karimun, SMP 2 Karimun, itu penerimaan siswanya Bapak Ibu 256, SMP 2 160 orang. Zonasinya yang bisa mendaftar di sana Tanjung Balai, Kelurahan Teluk Air, Lubuk Semut, Tanjung Balai Kota, Sungai Lakam Timur. Bapak Ibu bayangkan udah kata kami Sungai Lakam mana? Nah, berarti kalau tak bisa masuk berarti tak bisa nak kami ke satu. Tapi bisa saja Ibu nanti jalur prestasi bisa, mungkin Ibu prestasi di sini, MTQ, bidang olahraga atau segala macam. Atau nanti jalur afirmasi, ada yang bantuan dari pemerintah KIP atau PKH, bisa masuk kan Bapak Ibu ya, dirampirkan itu nanti. Kalau ada KIP PKH itu sampai kemana-mana nanti berlaku Bapak Ibu. Kemudian SMP 1 Meral, SMP 2 Meral, terima 190 siswa, 128 siswa. Yang bisa ke sana Kelurahan Meral Kota, Sungai Pasir, Baran Barat, Sungai Raya. Itu Bapak Ibu tak ada tinggal sana. Nanti pun jauh Bapak Ibu ya, tinggal gak kolong pergi ke Meral sana. Kemudian SMP 3 Meral, SMP 3 Meral di Batu Lipai dalam Wonosari. Itu diterima 5 kelas 160 siswa. Yang bisa Kelurahan Baran Barat, Baran Timur, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat. SMP 3 dalam. Emang kendaraan saya. Bapak Ibu saya yakin pasti pada punya Honda semua ya. Kemudian SMP 1 Tebing. SMP 1 Tebing berarti di Kapling. Nah, Kapling. Itu 7 kelas yang diterima. 204 Kelurahan Kapling, Sungai Lakam Barat, Sungai Lakam Timur, Harjosari, Tebing. Masih bisa masuk kalau kita masih Sungai Lakam Barat. Kemudian SMP 2 Tebing. SMP 2 Tebing itu di Poros sana di Bati, binaan. Itu terimanya cuma 4 kelas, 128 siswa. Tanjung Balai, Teluk Air, Lubuk Semut, Tanjung Balai Kota, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat. Di binaan Bapak Ibu. Itu bisa yang tinggal di Sungai Lakam Barat. Meral Kota boleh, Baran Timur, Baran Barat, Sungai Raya, Parit Benut. Kapling, Sungai Lakam Barat, Sungai Lakam Timur. Oh ini banyak nih Bapak Ibu yang di tebing itu, hampir semua nih, Pamak, Teluk Uma. Kemudian SMP 3 Tebing, Kelurahan Pamak, Teluk Uma, Harjosari, Darussalam, Tebing. Yang lain-lain Bapak Ibu di pulau kalau ada di pulau pulang ya sampai pulang lah. Ini nak nyemprang waktu pulang. Asalnya ke Parit, tapi ada yang di Parit untuk pesantren boleh. Tapi ya, itulah zonasi-zonasi sesuai dengan tempat tinggal kita di kakak kita. Bapak Ibu nanti kalau memang tidak sesuai dengan kakak, kami tinggal sini, anak kami nak ingin SMP 1, coba saja. Sebab banyak juga anak kita yang muda, mereka daftar SMP 1 jebol juga, SMP 2 jebol. Ya Bapak Ibu ya. Tidak, kalau di sini sudah mungkin terbaru mungkin Bu. Terbaru. Makanya pemerintah daerah itu dinas pendidikan mendata anak-anak kita muda di mana dia. Nanti kalau dia tidak pakai zona, takut menumpuk di salah satu sekolah. Kalau semua anak kita SMP 1 penuh, yang lain tak di bagian. Nah, jadi makanya Bapak Ibu kami edarkan pilihan tadi, pernyataan orang tua tadi pilihan. Nanti ini direkap di sebanyak 96 anak itu kemana.
walaupun nanti mungkin ibu mengisi di aturan zona itu kan nasib kita lagi. Setahu saya yang jelas anak kita ada di SMP 1 SMP 2 itu ya, itu mungkin entah jalur afirmasi kah, jalur prestasi kah, pokoknya bapak ibu coba saja. Itu masalah zona bapak ibu ya. Kemudian bapak ibu di sini juga kami sampaikan kan kelas 6 kita ini kalau dilihat memang tata tertib yang ada itu di madrasah kita tuh sudah dipasang papan besar di depan pustaka tata tertib. Apalagi ini sekarang saat-saat belajar on off, anak-anak kita kadang sering tidak hadir. Sementara persen kehadiran itu kan menentukan juga untuk kenaikan kelas, kelulusan bapak ibu ya. Jadi kalau memang kami maklumi juga dengan situasi macam ini, kadang-kadang anak, apalagi kalau anak sudah dinyatakan demam atau pilek kan memang harus naik ke rumah tuh. Ada orang tua juga, bu anak kami tetap sekolah. Tapi memang ada aturan, perintah kalau anak sakit, guru sakit memang harus di rumah, gitu ya. Kalau memang nanti ada, ya lah ini kan belum selesai nih pendidikan anak kita. Kalau memang nanti kita secara administrasi tentang kehadiran, kalau memang sekarang tuh zaman canggih pakai WA aja tuh bu, anak kami tidak masuk pakai WA. Kami berharap sambil kita pertemuan silaturahmi kami sampaikan juga untuk anak-anak kita kalau memang mereka tidak hadir, entah izin balik kampung bu ya atau sakit, kirimlah surat ke wali kelasnya bapak ibu, walaupun nanti pada dasarnya bukan ada WA, secara administrasi bapak ibu ya. Kami sampaikan ini karena sekolah kita ini tahun ini ada penilaian akreditasi 2017 kita sudah dapat A. Kita berharap di 2022 nya kita tidak turun nilai kita, sebab akreditasi sekolah itu juga menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan anak-anaknya. Ibu ya, memang kalau kami tidak ragukan Nurul Huda ini tak pakai gelombang-gelombang bapak ibu. Kalau pendaftaran tuh 100 itu makan, 100 siswa tuh dapat kita terima. Malah kita perlu 112 siswa. Tapi tidak pakai gelombang-gelombang bu, sekali 1 bulan buka penuh. Beda kadang dengan sekolah-sekolah lain mungkin bapak ibu ya. Saya berharap mungkin dengan ini bapak ibu masih istilahnya penting betul nilai agama itu bagi anak-anaknya, sehingga tanpa gelombang-gelombang tanpa apa siswa kita tetap jumlahnya banyak setiap tahunnya. Kemudian bapak ibu masalah tata tertib juga, masalah pakaian anak kita. Kalau kelas 6 ini bapak ibu kalau baju kurung tuh mungkin di sekolah tuh yang laki-laki mungkin masih tersedia. Yang perempuan baju kurung kan tidak untuk sekolah aja dipakai bu, nanti kegiatan-kegiatan lain pakai. Kalau memang ada dana diseragamkan lah anak-anak kita bapak ibu ya. Kami tak bisa maksa beli ke sekolah, semua stoknya tak ada. Terus kalau baju merah putih bapak ibu, baju merah putih itu anak kita bukan baju dalam lagi, rok dan atau celana ada. Sudah model baju dan 7/8 atau 3/4. Madrasah kan rok panjang, celana panjang, baju panjang. Kalau laki baju pendek, perempuan tuh dah 3/4 ya bu baju dia. Rok dah lagi dah 7/8, pakai kaos kaki panjang bapak ibu. Sudah macam Maradona kan. Jadi kalau memang itu, memang kalau ditanya bu kami beli nak, tak malu pakai ini, kata mama kami tanggung, tanggung. Tapi kalau nanti diujian kamu paling tak ini, kadang ada yang malu-malu tuh bu. Kami kalau ada di sekolah boleh lah, kalau memang berat kan diansur kan, diansur tak ada 10.000 seminggu. Kita nak ini, kalau ikut ketentuan seragamnya memang kena bu. Dia pakai baju putih, roknya kadang coklat. Orang pakai baju kurung hijau, dia pakai gamis. Jadi tak ini, jadi sambil ini memang itu kan termasuk salah satu tata tertib juga kan, berpakaian seragam. Itu sebagai untuk apa aja lah bu. Kemudian sekaligus ini kami infokan juga pertemuan ini info PPDB kita siswa baru kita mulai. Bapak ibu kami mohon juga nanti sampaikan informasi ke tetangga atau mungkin ada anak bapak ibu lagi yang anak sekolah sini atau saudara bapak ibu ya, sampaikan bahwa murid kita terima
awal Juni Bapak Ibu, masih lama, masih sempat puasa lebaran lagi. Awal Juni 2022 nanti kami sampaikan juga, nanti ada spanduk di depan kita pasang, terus nanti lewat Facebook juga kita sampaikan juga. Dengan umur maksimal itu minimal tuh 6 tahun Bu, kelahiran 2016. Walaupun nanti 2016 itu di Juni atau tanggal 1 Juli, lewat 2 Juli, 3 Juli itu tak bisa kami terima. Sebab sistem nanti menendang Bu, sistem anak kita tidak pas 6 tahun, kita terima nanti dia tidak terdaftar di madrasah. Jadi kelahiran 2016. Namun penerimaannya di Juni. Saat ini sudah banyak yang ngantar berkas Bapak Ibu. Ngantar berkas itu fotokopi KK 3 lembar, akte kelahiran 3 lembar, KTP bisanya 19 lembar, ayah ibu. Ibu ya, syaratnya itu aja. Umur yang paling penting tadi, 6 tahun, kelahiran Juni 2016. Jadi tidak boleh diantar Bapak Ibu. Kami nanti dengan berkas yang sudah ada kan kita tinggal ngecek. Yang tak sampai kan itu langsung kita tolak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah ngantar berkas, tinggal lagi pelaksanaan lagi. Pas di Juni kami tinggal telepon anak ibu jadi, nah kita tinggal penerimaan lagi Bapak Ibu ya. Mama udah di share tuh di media sosial Facebook semua apa-apa persyaratan. Kira-kira mungkin Bapak Ibu pertemuan kita ini mungkin ini yang kami dapat sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan ada Bapak Ibu kami persilakan. Soal jalur prestasi tadi itu macam mana jalurnya? Dia masuk sama berkas, sama bahan-bahan, cuma sertifikat.